Baca sejarah. Tahukah sahabat kasar jika kiamat sudah amat dekat? Tidak percaya? Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai tanda-tanda menjelang kiamat. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, akan datang fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Seseorang pada pagi harinya dalam keadaan beriman, namun pada sore harinya menjadi kafir. Dan ada pula pada sore harinya beriman, namun keesokan paginya menjadi kafir. Ia rela menjual agamanya demi keuntungan duniawi, HR, atau miji. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah ketika manusia berbangga-bangga dengan masjid. HR Abu Dawud dan Ahmad. Fenomena seperti ini telah banyak kita saksikan saat ini sebagai bagian dari tanda-tanda kiamat kecil. Namun, tahukah sahabat kasar bahwa selain tanda-tanda kecil terdapat pula tanda-tanda besar menjelang kiamat? Salah satunya adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam ke bumi. Berikut adalah 5 peristiwa besar yang akan terjadi menjelang hari kiamat. 1. Turunnya Sang Mesias Al-Mahdi. Dalam bahasa Arab, Al-Mahdi berarti orang yang diberi petunjuk. Menurut sejumlah hadis, Imam Mahdi adalah seorang pemimpin agung yang akan muncul di akhir zaman. Ia digambarkan memiliki akhlak dan budi pekerti yang menyerupai Rasulullah SAW, namun tidak menyerupai beliau dalam rupa dan bentuk fisik. Bagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, Imam Mahdi itu menyerupai Rasulullah SAW dalam akhlaknya, namun tidak menyerupai beliau dalam rupa dan tubuhnya. HR Abu Dawud. Sementara itu, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sosok Imam Mahdi bisa saja muncul di setiap masa. Ia mencontohkan Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpin adil yang dianggap menyerupai karakteristik Mahdi pada zamannya. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menjelaskan ciri-ciri fisik Imam Mahdi. Imam Mahdi berasal dari keturunanku, berkening lebar dan berhidung mancung. HR Abu Dawud dan Al-Hakim. Rasulullah SAW juga bersabda, Imam Mahdi berasal dari keluargaku, dari keturunan Fatimah. HR Abu Dawud. Para ulama berbeda pendapat mengenai silsilah Imam Mahdi. Ada yang berpendapat bahwa ia berasal dari jalur Hasan bin Ali, sementara yang lain meyakini ia dari jalur Husain bin Ali. Dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa pada masa akhir zaman, umat Islam akan mengalami kekalahan dalam peperangan melawan bangsa-bangsa besar yang dalam konteks modern disebut sebagian sebagai bangsa Eropa, Amerika, atau Australia. Di saat itulah Imam Mahdi diyakini akan muncul sebagai pemimpin yang menyatukan umat Islam, mengalahkan musuh-musuhnya, dan membawa kejayaan kembali kepada Islam. Ia akan memimpin dunia selama 7 tahun sebelum munculnya Dajjal sebagai tanda besar dari akhir kiamat. 2. Turunnya fitnah terbesar Dajjal. Kata Dajjal berasal dari akar kata Dajjal dalam bahasa Arab yang berarti menutupi. Istilah ini sering ditafsirkan sebagai seseorang yang ahli dalam menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Ada pula yang menafsirkan bahwa bentuk fisik Dajjal begitu besar sehingga kehadirannya seakan mampu menutupi seluruh penjuru bumi. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Dajjal hingga kini masih dibelenggu dengan rantai raksasa. Rantai tersebut diyakini semakin kuat ketika suara adzan dikumandangkan dan melemah ketika tidak ada lagi suara adzan. Konon, saat suara adzan benar-benar lenyap dari muka bumi, Dajjal akan berhasil melepaskan diri dari belenggunya. Ketika Dajjal muncul ke dunia, ia akan tampil sebagai sosok yang tampak soleh, namun sesungguhnya penipu ulung. Ia dikisahkan memiliki kemampuan luar biasa seperti membalikan waktu, membawa surga di tangan kirinya dan neraka di tangan kanannya, bahkan mampu menghidupkan orang mati. Keajaiban-keajaiban ini akan membuat banyak manusia tertipu, hingga miliaran orang dikabarkan akan murtad karena terperdaya olehnya. Dajjal digambarkan sebagai sosok bermata satu, bertubuh besar, berkulit kemerahan, berambut keriting, dan berkaki bengkok. Di dahinya tertulis huruf-huruf Arab, Kaf, Fa, dan Ro, yang membentuk kata kafir. Tulisan ini dapat dibaca dengan jelas.
baik dari jarak dekat maupun jauh. Dalam skenario akhir zaman yang disebutkan dalam banyak riwayat, Dajjal akan datang bersama pasukan besar. Ia akhirnya akan berhadapan dengan Imam Mahdi yang memimpin kaum muslimin. Ketika keduanya saling melihat untuk pertama kalinya, Imam Mahdi digambarkan memandang Dajjal dengan geram, sementara Dajjal tersenyum sinis sebelum memulai pertempuran besar. Dalam peperangan tersebut, Dajjal didukung oleh pasukan yang disebut sebagian riwayat sebagai kelompok Zionis, sementara Imam Mahdi memimpin kaum muslimin. 3. Turunnya Isa Al-Masih sang penakluk Dajjal. Di tengah peperangan dahsyat antara dua kubu besar di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam dikabarkan akan turun ke bumi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Quran Surat Az-Zukhruf 61. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Ibnu Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah, dan harta melimpah ruah hingga tak seorang pun menerimanya." HR Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Dalam riwayat lain dari Aus bin Aus, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Isa bin Maryam akan turun di Menara Putih di Damaskus." HR Tahbrani. Setelah turun ke bumi, Nabi Isa akan bergabung dalam sholat subuh bersama Imam Mahdi. Ia tidak memimpin sholat, melainkan mempersilahkan Imam Mahdi untuk menjadi imam, sebagai bentuk penghormatan terhadap kepemimpinan umat Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, Nabi Isa bin Maryam turun pada dini hari dan berseru, "Wahai manusia, mengapa kalian tidak keluar menghadapi pendusta yang jahat itu?" Mereka menjawab, "Ia adalah manusia dari bangsa jin." Kemudian mereka keluar dan menyadari bahwa bersama mereka ada Isa bin Maryam. Iqamah sholat subuh dikumandangkan dan Isa dipersilahkan menjadi imam. Namun ia berkata, "Silahkan imam kalian maju dan mengimami kalian." Seusai sholat, mereka keluar mencari Dajjal. Ketika Dajjal melihat Isa alaihissalam, ia pun lenyap seperti garam yang larut dalam air. Isa lalu mendekatinya dan membunuhnya. Pepohonan dan bebatuan pun berseru, "Wahai roh Allah, di sini ada orang Yahudi." Maka semua pengikut Dajjal pun dibinasakan. HR Ahmad dan Hakim, dinilai sahih oleh Adz-Dzahabi. Setelah peristiwa itu, sekali lagi kejayaan pun kembali ke tangan kaum muslimin. 4. Bertahan dari gempuran Ya'juj Ma'juj. Setelah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, Allah memperingatkannya bahwa akan muncul makhluk-makhluk dari ciptaannya yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun selain Allah sendiri. Karena itu, Nabi Isa alaihissalam diperintahkan untuk mengajak para pengikutnya menyelamatkan diri ke daerah yang lebih tinggi, yakni di Gunung Thor. Makhluk-makhluk tersebut adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj disebut sebagai kaum yang suka membuat kerusakan di muka bumi. Mereka digambarkan sebagai ancaman besar bagi umat manusia. Secara umum, para ulama berpendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj termasuk keturunan manusia. Beberapa riwayat menyebut mereka berasal dari wilayah Turki, yakni keturunan dari Sanaf bin Yafij bin Nuh alaihissalam. Namun sifat dan perilaku mereka sangat berbeda dari manusia pada umumnya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, sebagian dari mereka berpostur kecil, sekitar 1 jengkal. Mereka memiliki kuku yang panjang dan tajam, serta mampu berubah-ubah perilaku seperti binatang buas. Mereka dapat mengaum seperti harimau, menerkam dalam kegelapan, dan memiliki sensitivitas terhadap panas dan dingin. Dikatakan pula bahwa mereka memiliki telinga besar, salah satunya berbulu lebat hingga menutupi lubang telinga, sementara telinga yang lain seperti kulit biasa. Dalam buku Fafiru Ilallah disebutkan riwayat lain bahwa Ya'juj dan Ma'juj akhirnya dibinasakan oleh angin puyuh yang dahsyat, angin yang sama yang dahulu menghancurkan kaum Ad pada zaman Nabi Hud.
Saking kuatnya angin tersebut membinasakan seluruh pasukan Ya'juj dan Ma'juj dalam waktu singkat tanpa menyisakan satupun dari mereka. 5. Nabi Isa wafat sebagai umat Nabi Muhammad. Cukup mazhab apa? Turaican Al-Qudsi dalam bukunya dijelaskan bahwa pada akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan menikah. Wanita yang dinikahinya berasal dari bangsa Ashkalan. Dari pernikahan tersebut, Nabi Isa alaihissalam dikaruniai 2 orang putra yang diberi nama Muhammad dan Musa. Setelah menikah, Nabi Isa alaihissalam disebut akan melaksanakan ibadah haji ke Masjidil Haram di Mekah. Selain itu, beliau juga berziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW di Madinah. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah, "Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamannya, Ibnu Maryam pasti akan melaksanakan ihram dari Ar-Raudah untuk ibadah haji atau umroh, atau keduanya." Hair Muslim. Tak lama setelah ziarah tersebut, Nabi Isa alaihissalam jatuh sakit dan akhirnya wafat. Jenazahnya dikabarkan dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW di Madinah. Terkait dengan ajaran agama yang akan dianut Nabi Isa alaihissalam setelah turun kembali ke bumi, Muktamar pertama Nahdlatul Ulama tahun 1926 menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW, yakni agama Islam. Namun mengenai mazhab fikih yang akan dianutnya, para ulama berpendapat bahwa pada masa itu eksistensi 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, kemungkinan besar tidak lagi menjadi pembeda utama. Hal ini karena ajaran Islam akan kembali pada kemurniannya. Setelah wafatnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, umat Islam kembali ke setelan pabrik. Ajaran Al-Quran dan Islam tak lagi menjadi pedoman hidup, bahkan mulai dianggap sebagai mitos atau dongeng pengantar tidur. Tanda-tanda besar kiamat pun mulai bermunculan. Kemunculan hewan dabbah, Ka'bah dibiarkan tak terawat hingga akhirnya runtuh dan dianggap hanya sebagai bangunan kuno biasa. Meteor dan bintang-bintang silih berganti menghantam bumi hingga akhirnya terdengar suara sangkakala misterius berbarengan dengan hancurnya alam semesta. Pertanyaannya, sudah siapkah sahabat kasar jika kiamat benar-benar terjadi setelah ini? Cepat tulis pendapat sahabat di kolom komentar sebelum semuanya terlambat. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.